Wonten YouTube jerone ane napi osane ke yang ada Medui Jatinya nih ke. Nggih. Tertarik yang ngebalik tapi suaranya nih ke agak kurang jelas ya kenapa nih ke. Mungkin itu banyak. Nah mumpung jero mriki kan ya natos yang bertakon nih sama jero kenapa Niki nih. memang tiang waktu nike tidak berencana buat konten gitu. Karena satu sarana masih tiang ngawon HP. Nangan HP. Jadi banyak yang komen di linknya nike di YouTube nike suaranya terjelas. Jadi mungkin anak yang nonton itu kan pikiran suara terjelas kan malas buat anak yang nontonnya. Oke. Ini ke bukan tiang tertarik nih ke indek perjalanan Dwi Jati jero nih ke sapunapi nih kenapa? Yang tiang sebagai orang awam nih kan tentunya ya. Masalah Dwi Jati nih ke sapunapi, napi tadi rausan jero nih kan perjalanan roh nih ke nggih. Nggih. Nah, itu akan tiang napi jero kewah nih ke. Sebelum Dwi Jati nih ke ada kendala napi nih ke apa berat apa ringan untuk menjalani Dwi Jati nih ke jero. Nike kan satu kesiapan mantan tiang lumun memang Nike kisahnya tahun 2004. Jadi kebetulan pas yang berumur 23 waktu itu 23. Nah tiang paparkan lumun kronologinya. Jadi satu sisi tiang napi wasan dan berencana dan memiliki cita-cita seperti ini. Bahkan waktu SMA tiang memiliki cita-cita dari gitaris menjadi pesiar. Ini cita-cita nih utama. Tapi setelah dalam perjalanan kok menyimpang dari cita-cita. Tiang berpikir berarti memang niki perjalanan tiang dari SMP, SD, SMP ini ke kan tiang sekolah SD Katolik, terus SMP sempat belajar Muslim, SMA wow tiang Uning Mantra Gayatri. Nah niki demun kronologinya. Nah SMA baru tiang belajar. Nika awalnya sampai tiang belajar kebatinan sampai pada tahun 2004 nikalah prosesnya di Jati. Jadi proses nike sebetulnya pas yang rerah nak menuju Jati nike di hari-hari nike sebetulnya bukan terlalu berat kan. Karena nike murni napi wasitanya tanggung jawab seorang napi. Yang beratnya sebelum hari-hari Dwi Jati nike ini berat. Oke. Jadi tapi yang sehingga nih di foto-foto nih ke, kalau enten nih cara luar biasa nih ke, ngerinya begitu ya, dan berarti spiritual jerone nih melajah tapi bawaan sejak akhir ya. Nah ini kan antara pembawaan yang memang mereka garis kehidupan saya mungkin kan mungkin nyampe gitu. Jadi nge belajar yang dari tamat SMA SMP sudah dia mulai belajar berkesinambungan sampai sampai apa namanya proses Dwi Jati. Nah sebelum proses Dwi Jati ini kan berat karena dia ini kan apa nih kan tapa beratannya berat. Tiang waktu ini kan umur kari bajang single. Maksudnya begini ini dah. Jadi dia melakukan puasa mutih nih ke kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Ini kan berapa? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Kan kurus keren nih jerone. Nah ya anak yang orang cari kirim pah mayat yang orang. Berarti. Wih berarti tiang. Orang kirim pah mayat orang kalau gondang genap dia nanti orang. Nya beberapa 1 tahun 6 bulan itu kan. Nikah masih nasi kepal ya bunga gitu. Waktu nikah tiang enggak dia pilih. Nah nikah ini beratnya, aman nikah lulus. Lulus pokoknya dalam mencapang ke Dwi Jati. Nah di dalam puasa tapa berata selama setahun nikah, tiang harus menelusuri tapi wasitanya ke alam sebelah akhirat nikah itu makanya ya nak mati ya nak sampai meninggal alam ini nikah menurut kan unik nggak mau pada
Tain dengan alam tegal penasaran. Sekarang tuh Oh, yang merintis itu kan. boleh pirang tiang tapi Orang ya. Boleh yang pirang aja. ke yang harus dorong nih kan. Harus tepuk. Berarti motivasi jero niki apa nih motivasinya tuh? Adi barang nih ke Jati nih kan. Tenten anu nih ten takut nih kan ditinggalin di foto ini kayak dikubur dia. Ya jujur yang dari hati nurani yang sama sekali tentang justru karena gitu sekali yang prinsip yang pribadi sekali dia belajar dia harus bisa sekali terjun apapun yang dia lakukan kita harus mencapai harus totalitasnya kan totalitas satu demenan makin dari istrinya ini ke mendukung orang tua mendukung ya keluarga lah gitu. Makanya pada waktu ini ke yang totalitas betul-betul pasrah ikhlas yang sakit yang binjul ini mati gitu lah sing kembali jadi dia bukan memikirkan keluarga tapi totalitas dia ikhlas berarti makanya ya nenek berduit didukung sama keluarga itu kan keluarga tentang masalah yang aneh nih Pak Jero niki kopi. nggih sukses niki jero nggih usang lah kadang niki kita wonten api niki angel lho kurna sing ade niki jero yang dados yang bertakon malih niki inde napi wasane sane raosan Pak Jero Dumi mengenai tapa berate sarang napi wasane mau puasa nih sama osan jero jaging manggihin 11 alam astral nih yang penasaran nih napi mana temen yang meninggal nih 11 alam nih napi nih kayak nanya 11 alam deh kenten Pak Dut kan tadi mirang nikah pun tegal penasaran ya karena tuh meritis juga lagi kan tayang pemirsa nikah pun tujuan puasa nikah biar tiang mampu menembus ke 11 alam nikah jadi dia pakai bahasa Indonesia nanti teman-teman yang lain mungkin yang non Bali gitu di luar Bali biar mengerti juga jadi di saat puasa jadi guru atau nabi tiang menyarankan tiang harus menjalani puasa itu diberi waktu 1,5 tahun sebelum hari karena hari ini kan sudah ditetapkan hari ini kamu akan di Dwi Jati proses mati ragi mulai saat ini kamu harus menjalankan puasa nah, di dalam puasa ini ke tujuannya jadi untuk pemurnian diri sebetulnya pemurnian diri untuk mencari alam ini kan harus jasmani rohani ini harus bersih tidak boleh ada bau daging kalau ada bau daging masuk ke alam akhirat tidak bisa nggak diterima Adam jadi kan penunggu di sana kan cara di lemana galak ini kayak di lemah mata yang damai gitu lah nah ini ke tujuannya untuk pemurnian diri kalau memang badan dan jasmani rohani kita bersih kita akan dipersilakan masuk ke sana nah tentunya dalam tuntunan sang nabi sang guru nah di dalam puasa ini yang harus menjalani dan mencari menelusuri alam 11 alam makanya yang nak sampun lebar nak sede nak mati ke alam pertama yang ditemui itu adalah tegal penasaran coba ya dari anak mau tunang nih ke pasti ke demun dilalui prosesnya nah ini ke yang harus temu nih ke harus tepuk alam ini ke harus betul-betul kita masuk ke alam sana makanya setiap malam tiang itu harus tidur pakai apa namanya kain putih kita bawa kerubung kain putih kayak mayat gitu kayak mayat itu untuk memasukin itu makanya kan di guru ini yang apa namanya guru tiang itu memberikan kayak peta banget ya kamu cari alam ini arahnya ke sini makanya tiang pertama tiang jelaskan secara singkat matang ya nanti jadi untuk para teman-teman semua para suhu atau para rohaniawan jadi sebetulnya ini kan
apa namanya rahasia sekali sebetulnya. Jadi tidak boleh diungkapkan sembarangan. Makanya nak lingsir dumun memausan kan ampunan aja wiri. Dan ini ajaran pingit sebenarnya. Dan tidak sembarang kita mengungkapkan apa namanya mengungkap isi akhirat niki di pada. Tapi yang wenten amataken kira-kira menjawab. Tapi yang menuturang pendidik menyampaikan secara sendiri kepada orang yang tidak memiliki keyakinan tersebut, itu namanya jawir. Salah iraganya, nyaman buku juga, kan iraganya salah. Nah jadi pertama, ini ke wenten patut ampun mintain dengan tegal penasaran. Yang tegal penasaran itu tananu yang kecelakaan atau gantung diri itu tan ke alam-alam. Ini ke alam. Kengken ya nani tiang temuin sih. Sani tiang temuin jok tegal nih. Niku ya man makacakan itu berarti gitu. Tapi belum nyampe ke. Nah setelah niku dilalui, benten alam lilicite. Lilicite itu pasar ya. Kita patok kehidupan cari. Cuma ketika memasuki alam niku ten ada ngomong, tidak ada yang bicara nih. Saling nonang cara semua saling nonang jangan ngomong. Nah dikit yang terus nonang ditatap kok mungkin berpikir karena orang baru ya kok manusia apa aura kita bau kita beda ya kan kok manusia bisa datang ke sini gitu kejang nonang dia kan. Nah terus setelah nike lewati nike wenten rumah para atma nike tong saat dia benar. Makanya sanit yang cengakin satu rumah ton kene rumah. Mengapilah acara kayu niki satu rumah satu atma loh. Satu orang. Makanya ya nak suami istri belum tentu ketemu. Nah sanit itu mau bisa lain karena karmanya berbeda kan. Niki yang membuat kita berpisah. Sanit keempat patut mungkin tanya dengan nanti ke alam karang tumeritis. Karang tumeritis niki yang tanya dengan cerita di saat tual ini dikutuk menjadi batu kan itu karena tumeritis tiang itu sempat menangis ketika memasuki alam nike nak tanai pecah-pecah kering kerontang tandus kan tandus hati makanya tiang kok di alam sana nike tiang nangis sampai dibangunnya tidur tapi atmo kan ya di bentan nike atma pape gitu. Ya, kelima, nike wenten alam bebatuan batu mencepak. Kan? Batu gede tapi lorongnya cenik. Makanya yang atma sekecil apapun bisa ditembus. Bisa masuk. Batu mencepak ya kan. Itu makanya yang patut pernah baca lontar atma prasangse itu. Itu perjalanan atma, perjalanan roh menuju Suni Luka. Nike munggu. Makanya tiang demun waktu belum menjalani sebelum jalani pernah baca nih ternyata ya apa namanya setelah tiang jalani sendiri kok betul-betul terjadi ada gitu alam ini nah setelah batu mencepat nih ke wenten alam ketamanan taman indah tiba bunga gitu ya setelah ini ke alam keenam wenten alam pajajaran ikut tempat-tempat pasukan itu. Setelah alam ketujuh, nikah alam ketujuh, nah nikah titik lagi itu. Pas ya. Kira kan tadi. Oh nggih. Jadi kan pernah jadi titik ini kalau menuju surga ya nulung untuk melewati alam berikutnya nikah harus entasi nih. Oh gitu. Berarti belum sampai. Makanya ya anak orang mencari bidan itu galagil nikah kan ngelilik kita ya. Ya mungkin ada ulung cekol kan gitu. Oh, kentan tak ketan. Makanya mungkin karma tiangnya waktu melakukan napi asana di Wijati ini ke bagus mungkin. Makanya tiang tidak ada halangan untuk melewati. Bisa melewati. Yang timpal tiangnya tiang nak kembar. Temen tiang sempat ke darah melewati ini. Belum. Darah. Dibangunnya doang langsung darah. Karena ini ke mungkin napi kan. Selain itu, wenten alam pendopo agung. Ini ke tempat
Nah sebelum Pendopo Agung nike di alam ke-9 nike benten tabik ulun sugere nike kocap linggih di sang yang surat. Saya membawa kitab emas nike catatan surah Atma. Berarti kan surat Atma berarti kan nike nanti saya nyuratin. Nike sana nulis kan perjalanan Atma nih lagi tindakan niku kecang karena beliau ada di sini lah. Jadi nike nulis. Berarti yang menentukan surga neraka niki sang surat niki. Nike kan mencatat. Coba mencatat kan. Yang menentukan kan dewa pendiri. Dia memeluang ya soal ini Kamu lakukan. Nah jadi nike lah dicatat. Terus kemudian di alam ke-10 nike benten alam Pendopo Agung. Jadi alam Pendopo Agung nike tempat nah kocap enggak kata guru tiang itu nike alam tempat haruman para dewa. Nah nike di saat yang mencapai alam ke-10, nah nike yang dicari Nabi tiang waktu nike. Sekarang cari alam ke-10, kalau ini sudah lulus berarti kamu harus siap-siap untuk melakukan Dwijati. Gitu ya. Nah setelah itu yang dikasih tahu nanti kalau kamu ketemu bayangan wayang, wayang suruh wayang siap tuh, itulah para dewa. Itu para dewa karena dewa itu tidak bisa dilihat karena kecepatannya ini lebih kecepatan angin. Nanti bayangkan ini, nanti kalau kamu diberikan pertanyaan, kamu harus bisa menjawab. Dan ke pesan-pesan guru tiang. Nah setelah nikah, tiang lakukan pada waktu jam 1 malam untuk menembus alam ke-10. Memang benar apa kata guru tiang? Tidak ada yang meleset satu sama. Setelah nikah, tiang masuk, adalah suara. Nikah tiang cingakin, apa namanya lawat wayang nih, cepat tadi kengker wayang itu canggih itu ya. Terus suara ada pertanyaan dari Dalam hati kan muncul ya, wih berarti niki para dewa itu. Nah bentelah pertanyaan, tapi pertanyaan itu karena tiang ten bisa bahasa Kawi kan, jadi cara yang tadi karena menghipnotis kan, bahasa apa nih raga bisa setiap hari ini kan digunakan bahasanya. Betul. Makanya tiang waktu ini angin bahasa Indonesia diberikan pertanyaan, kamu tujuanmu ke sini untuk apa? Gimana dia? Kamu manusia kok bisa datang ke sini? Ini kan bukan alammu. Nah ini tiang bingung. Ternyata semua jawaban ini sudah ada. Itu spontan waktu ini tiang pirang dari batin gitu. Ini jawabannya tiang terus jawab. Saya melakukan ini untuk dharma, agama dan kesucian. Saya abdikan untuk menolong sesama. Langsung pintu ini buka. Untuk masuk ke sana nanti. Untuk masuk ke sana ke alam 10 nih. Nah, spontan lah tiang waktu ini langsung tiang balik. Raga ini balik. Pas jam 2 malam. Balik terus guru tiang langsung nelpon malam itu. Kamu sudah lulus ya? Kamu sudah lulus. Nah, ini karena tidak boleh masuk ke alam 11. Alam 11 ini sudah alam reinkarnasi nih. Reinkarnasi yang mau di lekabin numitis ini alam reinkarnasi alam 11. Alam 11 bentar. Oh berarti nih pengalaman dulu waktu. Nah, ini kan saya beratnya. Pada waktu dia melakukan tapa berata puasa. Nah setelah nikah menunggu beberapa bulan mau Dwijati. Dwijati nikah pengenalan nikah baru ke surga nikah. Nah sani kan banyak yang bertanya nikah. Pada waktu mati raga nikah mau mati raga. Pada waktu nikah yang disaksikan aparat semua PHDI. Jadi juru-juru mangku desa, jajaran, merajang, juga aparat, bupati, camat itu semua hadir menyaksikan resmi waktu ini. Nah ini sama seperti kita apa layaknya orang mati nih kok kayu patah nih.
Cuma yang kesulingihan bedanya nih kan yang makanya banyak orang bertanya setelah dijati kok ditunda disulingi gitu. Jalurnya beda. Yang sulingnya pasti mendijati, cuma tiang membahasnya kan secara kanuragan gitu. Kanuragan makanya mungkin kalau dia nanti kelanjutannya mengambil kesulingihan, dia harus mengikuti prosedur sulingihan maling. Nah nike di saat mati raga nike yang celepang pun di mau panggil nih di kayuang itu tidak keringat kari sadar antara sadar dan tidak. Berarti serunya waktu pengalaman ke alam 11 nih ke pada waktu puasa. Waktu puasa ya, puasa waktu tidur pakai anu ini. Setelah nikah, setelah lulus nikah, mau mendujati. Aman nikah dan lulus kan tidak mendujati. Oh gitu. Nah nikah persyaratan utama. Jadi kita melatih tapa beratan nikah untuk mengendalikan pikiran. Nikah mampu sih mengendalikan pikiran. Mampu sih mengendalikan diri. Mengontrol diri dari segala hal nafsu. Nikah sebetulnya, nah setelah nikah di hari H, yang pun tidak menyangka akar kentan prosesnya. Makanya orang-orang yang menyaksikan itu juga pada waktu itu katanya kaget. Oh sampai mau page gitu, mau page menggotong dia. Kayak orang mati. Nah, akhirnya yang dimasukkanlah ke dalam lubang itu, kayak kotak septic tank itu. Di dalamnya ada gumuk gitu. Terus setelah di dalam dia sampai sempat berpikir hadis yang mati-mati gitu karena nunggu kesadaran masih sadar antara 50% itu setengah-setengah gitu. Ya tapi rasakan waktu ditutup nih jero di dalam. Nah ini keajaiban keanehan ini mujizat sebetulnya. Coba yang kalau kita sadar masuk ke dalam si piteng ditutup lagi tidak ada udara nih bokokan pas di dalam ikut yang masih terhubung kita kain nih hubung masih kita. Nah sampai sempat berpikir dia kok saya kok tidak mati-mati ya masih dalam kesadaran. Beberapa menitnya ini tiang cium bau amis nih bau napi nih kayak bangke nih sampai dia terkejut, ini mau bangke, kejang bunin, ini, nah, hilang bau amis nih bau cendana nih, dia berpikir karena gini proses menjadi ini kan pembersihan diri, jadi seluruh kekotoran itu dibersihkan, jadi dibersihkan secara rohani, secara keilmuan, nah terus setelah bau amis ini hilang, itu langsung bau cendana. Yang terus mengacepan sering diutar kautan dan penguasa surga. Lalu terus kacap. Nah akhirnya setelah bau cendana itu lah kesadaran dia langsung hilang. Nah langsung masuk ke alam. Langsung masuk ke alam astral. Nah di alam ini dia langsung dijemput dua tapi kulun ya orang bidadari kan nyaran boyan kan kayak wanita itu perempuan dia rekam kompert ya tunggu gini nah tepuklah alam makanya rumah-rumah nih kayak rumah-rumah kerajaan itu dia pun surga cuma untuk dia pikiran kan tiba alam surga makanya alam surga ini kayaknya berputar terus binatang itu jadi cuaca itu ya nak orang reb-reb ya cara sanikangnya cara orang semata lain sing ada tapi cara mimpi lah mimpi lah sedang motan aja ke cara ramah-ramah itu nah nike sani tiang tepuk waktu nike nah nike kata guru tiang itulah surga makanya kenapa tiang nike harus menjalani apalagi seorang tabib kulun seorang sulingi sepatutnya alam nike harus kita temui karena nike benjangan kan harus ngatuin atmu ya jadi raga sih nawang umpamanya jalan menuju ke Denpasar sih nawang jalan nih lah kan yang ngatuin atmu nah kedija atuin atmu nih gitu. Itulah tujuannya
Jadi apa yang tertulis di sastra sangat 100% benar. Karena berarti setelah jero menanglang buana anggap melalui ke seni roke ini Iya. tapi perasaan jero setelah Nikah, setelah nikah nikah kan beda sekali rasanya antara sesudah dan sebelum. Sebelum dan sesudah. Satu yang dia rasakan panugerahan itu luar biasa. Mas tenang ya, Tenang, damai, kesidian itu beda. tenang. Karena sudah mendapat anugerah dari sana. Iya. Karena dia jalurnya kan ke sanjiwan ini ke pengobatan. Pengobatan. Makanya yang dalam hal pengobatan ini tidak menggunakan uang spesial pun. Dia hanya cukup memakai uang logam, uang kepeng. Setelah tebar, yang nanti kembali ke dalam proses. Setelah itu yang disambut dijaga di sana sama gurunya, karena yenten jaganya dia takut ke dalam bisa sih mulai mana harus yang kembalian. Nah di saat dikembalikan Atman itu yang nak pirang gurunya mengembalikan Atman. Upinnya 3 kali dia langsung ngedap kepupungan. Gitu. Berarti waktu sadar nih ke kari di ruangan. Kari di cantoning. Pada guru nih ke uning Kembali. bahwa kita sudah orang-orang yang ikut menyaksikan itu. Makanya Uning bahwa kita sadar. karena beliau nunggu di sana di alam nih ke. Terus jerone mau kauan apa kan? Tuh langsung gurunya nabin ini ke langsung langsung buka. Berarti udah tahu gurunya. Kan dikembalikan nih ke Iya. ditiup 3 kali Atmatian ini langsung balik. Baru dia langsung dibuka. Langsung dibuka. Wih, pada waktu ini memang lemasnya. Belum sepenuhnya kembali normal. Setelah dikasih makan, dibuka, baru 1 hari pulih. Nah, nike perjalanan sekilas perjalanan tiang. Makanya tiang buat konten tentang spiritual. Jadi nike hampir bukan ngobrol. Jadi tiang pangidang berbagi sareng semeton teman-teman apa yang tiang bisa lewat YouTube niki lah tiang berbagi. Karena yang secara sastra mengatakan kan wenten hartedana singdang wiraga mumpuni wilawat dana kan pengetahuan pun bisa berbagi. Jadi orang-orang kan tahu dari sebelumnya tidak tahu setelah jero bercerita kan mending harusnya nabi kemudian jati. Makanya yang rerah nak perjalanan menuju jati kayaknya walaupun secara ilmu ataupun kesulingan kayaknya sama. Tapi yang betul-betul tepuk nih ke mana tepuk? Karena nih ke bagian juga dari perjalanan sang roh. Makanya yang tiang nak muduna pasti ketahuan ini makin kompiang di alam DJ makin coba itu kanan. Tiang di Puruni saya gitu. Di Pura yang hanya di Puruni kan itu. Makanya yang kadang harganya masih dalam menjalani hukuman pasti di kawah ini kawah kadang di kamenten alam tempat hukuman itu yang pohonnya pohon tapi daunnya taji tiuk nih itu di alam keempat. Makanya setelah dia tepuk nih berarti lontar-lontar sastra yang dimuat para leluhur dulu memang benar. Nah ini sekilas biografi dari tiang. Nah ini suatu kebanggaan masih tiang. Ternyata hidup niki kan akhirnya menjalani karma sendiri sebenarnya. Amal buatan mereka karma ini melajah kebatinan untuk sekewa cara patut lagi. Melajah itu sih ternyangka lu patut niki dari YouTuber cara makin. Nyangka wajah komedi katanya. Iseng-iseng gitu. Ya mungkin syukur diterima oleh masyarakat. Nah, kita kan yang cara dia belajar seperti patut dan mengenal. Nah, basicnya kan lucu dia. Ya patut masih belajar cerita bisa mesti nyambung. Nah, dia pun karma pada sudah memiliki peran-peran masing-masing. Semua pisan iki kita berusaha kopinya. Semua iki sampun bercerita panjang lebar iki. Memang kita menetapkan secara patut.
Kenapa kok bisa buat konten seperti ini? Tentang apa nih? YouTube nih makin komedi nih. Komedi. Memang basicnya patut kita masuk sekolah seni tapi dia nakal. Nah, teman ngedit pikir yang mun, tadi teman ngedit foto, kan dia aja ngedit video kan pernah di dadur kayaknya caranya kan. Oke. Belajar dari YouTube mantan yang dan otodidak pasti. Nah, ini juga bagian dari perjalanan sebenarnya. Tiang pun buat konten YouTube karena ngipi yang pejas tahu. Ngipi udah boleh kan? Nanti ngipi yang pejas tahu terus mudah-mudahan pejas tahu beli puji nonton nih kan. Ya terus tapi pakai inspirasi kan ya. Nggih. Nah, dekelah yang panjang. Karena tiang bingung masalah pekerjaan kan. Coba konten YouTube ya gitu. Karena apa yang jalurnya ke spiritual, coba konten YouTube spiritual ya. Ya coba gaya nang. Nah, mulailah tiang gitu. Nikah awalnya makanya nikah memang harus ketemu ya. Cara Pak cara tiang makin kan mungkin karma nih tidak tahu bertemu ya makin lewat YouTube nih ketemu. Nah nih bagus. Nah, mudah-mudahan YouTube jurnalnya ya berkembang kan makin kan pun terus berkembang pun kan. Iya lumayan. Semoga nanti kedepannya patut misalkan YouTube-nya bisa jalan ya, menghibur masyarakat. Cerita yang bagi yang suka mendalami spiritual. Jadi buat teman-teman semua juga yang menonton kembali semua video tiang itu bukan tiang menggurui. Nah, jadi hanya sebatas sharing apa yang tiang bisa, tiang pahami, tiang ketahui. Dan pengetahuan itu mungkin juga nanti tiang dapat dari teman-teman semua lewat komentar-komentar. Itu juga pengetahuan buat tiang. Nah mungkin itu yang bisa tiang sampaikan. Semua niki yang sampun mengundang meriki patut sangat luar biasa. Mungkin pun jero presiden luar biasa niki. Nggih. Iki kopinya mantap. Cappuccino ini. Kopi Islam sih ada, bikinnya bukan. Ya jangan mari minum bir. Niki kayaknya pun jam nih kita harus pamit. Ya sedurung pamit jarone Icen pun pesan-pesan sebelum Pak. Pesan apa? Penonton itu senang sarang spiritual kan, benten motivasi nih. Oh. Jadi becik pisan niki patut. Niki sesuai dengan pengalaman tiang, ya pengalaman tiang pribadi. Bagi teman-teman yang menekuni spiritual, kebatinan apapun bentuknya, kerohanian, satu intinya memang harus sembahyang sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan apa yang kita yakini agama kita masing-masing, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kalau kita sebagai Hindu ya trisandi 3 kali sehari kan. Yang kedua tapa brata. Tapa brata puasa, pengendalian diri ini harus rutin dilakukan walaupun hanya sebulan sekali pada. Purnama ten ngidang tilem purnama tilem. Nah hari napi nih ke hari kelahiran ada terus puasa nih. Karena puasa nih ke pemurnian diri, penyucian diri paling bagus. Tinggal ada penyucian diri paling bagus dengan puasa. Nggih buat semeton sana senami suksemu sana sampun menonton yang sarang kali meniki sarang patut beradut tonton channel beliau yang lumayan unik. Sebelumnya niki acara sudah berakhir ya. Tiang sina bantu para masanti. Om Santi 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 Om. Jero